got so much motherfucking design on right now. Bring it down, make it clap. I got 3 old guys on the block, bitches on the line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 ingin memaparkan materi kami yang berjudul penilaian obligasi. Sebelum itu, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Sabrina Aulia Ramadan dan rekan-rekan saya. Nama saya Mutia Nur Zahra. Nama saya Siti Nuraya Lestari. Selanjutnya kami akan langsung memaparkan materi kami. Mohon disimak baik-baik and happy watching. Definisi dari obligasi. Obligasi merupakan surat utang jangka panjang yang diterbitkan oleh suatu entitas pada saat entitas tersebut membutuhkan pinjaman dana dari masyarakat pemodal. Terdapat karakteristik yang dimiliki oleh obligasi antara lain. Yang pertama ada bunga atau kupon, merupakan salah satu wujud keuntungan yang diterima oleh pemegang obligasi. Yang kedua ada nilai nominal atau face value or par value, yaitu nilai yang dicantumkan di obligasi, serta merupakan besaran nilai yang akan dibayarkan kembali pada saat obligasi jatuh tempo. Yang ketiga, terdapat jangka waktu jatuh tempo atau maturity. Obligasi sendiri memiliki jangka waktu jatuh tempo tertentu, yaitu tanggal di saat besaran nilai obligasi perlu dilakukan pelunasan oleh entitas yang melakukan penerbitan obligasi. Selain suatu perusahaan, pemerintah juga dapat melakukan penerbitan obligasi. Obligasi pemerintah. Pemerintah juga dapat memberikan pinjaman dana sebagai upaya untuk pemenuhan kebutuhan dana pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. Di Indonesia sendiri, pemerintah bisa meminjamkan dana dengan melakukan penerbitan beberapa surat utang. Misalnya obligasi negara retail atau ORI, di mana ORI adalah obligasi yang diterbitkan oleh negara yang dilakukan penjualan kepada pribadi ataupun perorangan masyarakat Indonesia. Yang kedua, terdapat zero coupon bonds. Zero coupon bonds atau zeros adalah obligasi yang wajib ditawarkan dengan nilai yang lebih kecil dari nilai nominal dan tidak dilakukan pembayaran kupon sama sekali. Jadi di zeros ini tidak ada bunga ataupun kupon yang akan diterima. Yang pertama, obligasi dengan bunga mengambang. Obligasi suku bunga mengambang terjadi ketika besaran kupon yang harus dibayarkan menyesuaikan terhadap suku bunga yang berkembang di pasaran. Terdapat ciri-ciri dari obligasi dengan bunga mengambang antara lain. Yang pertama, pemegang obligasi memiliki hak untuk melakukan penukaran atas obligasi yang dimilikinya dengan nilai nominal ketika membayarkan kupon setelah beberapa waktu, yang dikenal dengan put provision. Yang kedua, terdapat besaran kupon rate memiliki batasan minimal serta maksimal. Contohnya ini ada obligasi yang memiliki suku bunga mengambang ialah inflation linked bond, yang merupakan obligasi dengan kupon yang menyesuaikan terhadap tingkat inflasi. Yang kedua, obligasi perusahaan. Obligasi perusahaan merupakan surat utang jangka panjang yang diberikan oleh korporasi yang memiliki nilai utang dan perlu dilakukan pembayaran ketika jatuh tempo dengan membayarkan kupon ataupun tanpa kupon yang telah dilakukan penentuan pada kontrak utangnya. Obligasi perusahaan umumnya dijamin oleh bond indentur yang merupakan janji entitas yang melakukan penerbitan obligasi agar patuh akan seluruh persyaratan yang ditulis kepada pihak-pihak lain yang telah dipercayakan. Pada umumnya, truster yang mewakilkan para pemegang obligasi ini merupakan bank atau korporasi trust. Yang ketiga, nilai obligasi dan yield. Nah, nilai obligasi itu dapat berupa yang pertama, nilai maturity obligasi. Menurut Jogianto pada tahun 2014 mengungkapkan jika nilai maturity atau dikenal juga dengan nilai jatuh tempo merupakan nilai yang dijanjikan akan dibayar pada saat obligasi jatuh tempo. Nilai maturity ini juga mewakili nilai nominal atau nilai per value atau nilai tampang dari obligasi. Lalu yang kedua, nilai pasar obligasi merupakan nominal penjualan obligasi yang tercatat dalam pasar modal di waktu tertentu. Yang ketiga, nilai intrinsik obligasi, di mana nilai intrinsik atau nilai fundamental atau disebut pula sebagai nilai sesungguhnya atas obligasi merupakan nilai aktual sebuah obligasi yang telah diperkirakan. Nilai sesungguhnya tidak mengungkapkan jika dilakukan perhitungan secara benar, melainkan bisa diprediksi saja. Menurut Jogianto 2014,
nilai intrinsik suatu obligasi pada saat tertentu dapat diperkirakan dengan rumus yang tertera di atas. Dengan keterangan NO berarti nilai intrinsik dari obligasi, I suku bunga diskonto yang digunakan, KT nilai kupon ke T dari T sama dengan 1 sampai dengan N, yaitu tingkat suku bunga kupon dilakukan dengan nilai per obligasi, dan NJTN nilai jatuh tempo obligasi. Menurut Jogianto, apabila nilai kuponnya konsisten yaitu K1 sama dengan K2 sama dengan titik-titik sama dengan KN sama dengan K, maka rumus tersebut dapat dituliskan sebagai yang tertera di atas. Dengan keterangan NO sebagai nilai intrinsik dari obligasi, T periode waktu ke T dari T sampai dengan 1 sampai dengan N, I suku bunga diskonto yang digunakan, K nilai kupon tetap yaitu tingkat suku bunga kupon yang dikalikan dengan nilai par obligasi, dan N TJTN nilai jatuh tempo obligasi. Obligasi dapat berbentuk kupon atau juga pure discount bond atau obligasi dengan diskon murni. Kupon bond merupakan obligasi yang membayarkan kupon. Kupon merupakan bunga dari obligasi yang perlu dilakukan pembayaran tiap jangka waktu tertentu, biasanya tiap setengah tahun atau per tahun. Sedangkan pure discount bond atau obligasi dengan diskon murni adalah obligasi tanpa pembayaran kupon dan dilakukan penjualan menggunakan harga potongan. Apabila obligasi tak melakukan pembayaran kupon, nilai intrinsik dari obligasi di saat tertentu bisa diprediksikan menggunakan formula seperti yang tertera di atas dengan keterangan NO sama dengan nilai intrinsik dari obligasi, T suku bunga diskonto yang digunakan, dan NTJTN merupakan nilai jatuh tempo obligasi. Jika arus kas atau keuntungan obligasi tetap, berarti nilai obligasi terus berubah-ubah. Jika suku bunga di pasaran meningkat, nilai sekarang arus kas dari sisa usia obligasi pun mengalami penurunan dan nilai obligasi mengalami pengurangan pula. Apabila suku bunga di pasaran menurun, nilai obligasi pun mengalami peningkatan. Dalam penentuan nilai obligasi dasar tertentu, harus diketahui pula jangka waktu sisa usia obligasi hingga jatuh tempo, nilai nominal, kupon, serta suku bunga pasar. Nilai obligasi dapat dilihat dengan formulasi yang tertera dengan keterangan F sama dengan nilai nominal obligasi, C kupon yang dibayarkan setiap periode, T jangka waktu sampai dengan jatuh tempo, dan R suku bunga di pasar. Yang keempat, ada yield obligasi. Dalam penentuan struktur suku bunga dapat dilakukan dengan memperhatikan elemen-elemen seperti A. Suku real, B. Tingkat inflasi, C. Risiko suku bunga. Untuk melakukan pengukuran terhadap yield obligasi dapat menggunakan sejumlah pengukuran seperti A. Hasil sekarang. Hasil sekarang yang dapat dilakukan pengukuran menggunakan formulasi seperti current yield sama dengan nilai kupon 1 tahun dibagi nilai pasar obligasi saat ini. Yang B, hasil sampai maturity atau yield to maturity. Hasil sampai maturity merupakan tingkat return dari obligasi yang dilakukan pembelian dengan harga pasaran saat ini serta disimpan hingga pada saat jatuh tempo. Yield to maturity dapat dituangkan ke dalam formulasi seperti nilai pasar sekarang obligasi sama dengan nilai kupon ke-1 per dalam kurung 1 ditambah yield to maturity pangkat 1 ditambah nilai kupon kedua per dalam kurung 1 ditambah yield to maturity pangkat 2 ditambah sampai dengan nilai tingkat suku bunga kupon dikali nilai per obligasi ditambah nilai kupon tingkat suku bunga per dalam kurung 1 ditambah yield to maturity pangkat tingkat suku bunga ditambah nilai jatuh tempo obligasi per
dalam kurung 1 ditambah yield to maturity pangkat tingkat suku bunga. Selanjutnya kita akan masuk ke contoh perhitungan hasil sekarang atau current yield. PT Aksara memiliki obligasi nominal 150 juta rupiah dengan pembayaran kupon 2 kali setahun sebesar 15%. Obligasi tersebut pun dibeli dengan nilai 80% dari harga nominal. Hitunglah current yield obligasi tersebut. Penyelesaiannya, current yield sama dengan 15% dikali 150 juta rupiah per 80% dikali 150 juta rupiah sama dengan 22.500.000 per 120 juta sama dengan 0,1875 sama dengan 18,75%. Dari materi yang sudah dijelaskan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa obligasi adalah jenis utang yang dapat dipindahtangankan yang bersifat jangka menengah atau jangka panjang, yang terdiri dari perjanjian dari pihak yang menerbitkannya untuk membayar upah atau komisi dalam bentuk bunga atau kupon pada titik tertentu, serta melunasi pokok utang kepada pihak yang membeli obligasi pada waktu yang telah ditentukan. Karakteristik yang dimiliki obligasi yaitu bunga, nilai nominal, dan jangka waktu jatuh tempo. Ketika jumlah kupon yang harus dibayar berkorelasi dengan suku bunga pasar yang berubah, disebut dengan suku bunga mengambang. Obligasi perusahaan adalah surat utang jangka panjang yang dikeluarkan oleh perusahaan dengan nilai utang dan harus dibayar ketika pada saat jatuh tempo, baik dengan kupon maupun tanpa kupon, seperti yang telah ditetapkan pada kontrak utang, bond indentur, janji entitas yang menerbitkan obligasi untuk mematuhi semua peraturan yang ditulis kepada pihak lain yang dipercayakan, biasanya menjamin kewajiban perusahaan. Bank atau korporasi kepercayaan biasanya bertindak sebagai penjamin yang mewakili pemegang obligasi ini. Sekian pemaparan materi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.